Gara-gara nggak punya uang, kebingungan dan tinggal luntang-lantung di kosan temannya, seorang pemuda menghabisi seorang teller gadis cantik asal Bali di rumahnya. Saat itu motor dan barang berharga pun diambil. Di cerita Ririn Anggara kali ini mau nyeritain tentang seorang gadis Bali yang cantik, dirinya bekerja sebagai teller, bahkan dikenal ramah dan bertanggung jawab. Hidup mandiri di mata keluarganya. Kali ini seorang wanita bernama Niputu Widyastuti atau biasa dipanggil Tuti yang sudah berumur 24 tahun ditemukan tak bernyawa di rumahnya sendiri. Bekerja di salah satu bank swasta setelah dirinya lulus kuliah, Niputu atau biasa dipanggil Tuti ini pun memang serius bekerja. Bahkan Tuti yang sudah punya pacar tak lama lagi akan segera menikah dengan sang pacar. Tuti sendiri di mata keluarganya tak pernah ada masalah, bahkan tak pernah punya musuh. Kali ini ada yang beda. Menurut teman Tuti, aneh saat Tuti tak bekerja, tak mengabari, bahkan tak bisa ditelepon. Sang pacar pun tak tahu apa-apa dan bingung karena Tuti tak pernah membicarakan apapun tentang dirinya akan bolos bekerja. Merasa ada yang aneh karena Tuti nampak seakan menghilang, bahkan tak datang ke tempat kerja, tak mengabari. Akhirnya pacar dari Tuti dan teman Tuti pun menelpon keluarga Tuti. Saat itu keluarga Tuti bahkan juga sama, tak tahu kalau Tuti tak pergi bekerja. Keluarga Tuti yang sudah tak ada di rumah langsung meminta pacar dari Tuti datang ke rumah mengecek kondisi keadaan Tuti. Penuh rasa khawatir tak seperti biasanya, akhirnya pacar Tuti pun langsung ke rumah Tuti. Sesampainya di rumah Tuti, sang pacar tak menemukan motor Tuti, namun ada yang aneh karena pintu tak terkunci. Hingga akhirnya sang pacar pun mencoba masuk dan ternyata betul. Pintu rumah tak terkunci dan betapa kaget. Dan nampak kaget saat membuka rumah, banyak bercikan darah membuat dirinya semakin penasaran dan ingin masuk ke dalam. Saat masuk ke dalam, dirinya langsung menemukan Tuti sudah tak bernyawa dan langsung berteriak histeris memanggil para warga. Pacar dari Tuti pun langsung melaporkan kejadian ini kepada keluarganya dan juga pada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang ke TKP, olah TKP dan langsung membawa jasad Tuti ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari hasil otopsi sendiri menyebutkan kalau Tuti mendapatkan penganiayaan, pembekapan, bahkan Tuti dihabisi dengan senjata tajam. Saat itu setelah otopsi, tubuh Susi pun dikembalikan kepada keluarganya dan disemayamkan oleh keluarganya. Pihak kepolisian pun mencari petunjuk di TKP dan mencari barang bukti, hingga pihak kepolisian berencana segera menangkap pelakunya dan mengamankannya. Dari sana pun tak ada barang bukti yang ada, namun ternyata para tetangga punya CCTV dan pihak kepolisian melihat CCTV yang ada. Terlihat ada seorang pemuda yang masuk rumah Tuti dan tak lama membawa motor Tuti. Menurut para warga, itu bukanlah warga mereka, bahkan di tempat Tuti berada dikenal aman. Di daerah Bali nampak tak ada pembunuhan, bahkan jauh tak pernah ada permasalahan hukum. Pihak kepolisian pun terus mencari petunjuk dan interogasi para saksi, yaitu kini pencurian dengan kekerasan, kehilangan HP, dompet, emas dan juga motor. Kali ini pun setelah mendapatkan CCTV, akhirnya pihak kepolisian di tanggal 31 Desember mengamankan Praha di kos-kosan temannya. Tak hanya mengamankan, namun menemukan motor di Pegadaian setelah digadaikan oleh Praha. Pelaku Praha sendiri di awal membantah dan mengaku tak tahu apa-apa, namun setelah diperlihatkan CCTV, akhirnya dirinya tak bisa mengelak lagi. Praha menyebutkan dirinya tak mengenal Tuti sama sekali, namun random saat dirinya tak punya uang, melihat atap motor, Praha pun langsung ke rumah tersebut. Mencari peruntungan masuk ke rumah Tuti, ternyata Tuti satu orang dan akhirnya Praha pun menghabisi Tuti mengambil barang-barangnya. Menjual emas, menggadaikan motor dan mengambil handphonenya, bahkan menjual handphone, uang tersebut pun dipakai untuk poya-poya. Seorang pelaku lelaki bernama Praha ini ternyata anak di bawah umur dan dirinya mengaku luntang-lantung di Bali tak ada uang hingga akhirnya mencari jalan pintas dengan cara mencuri. Praha sendiri akhirnya diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan karena dirinya masih di bawah umur. Praha sendiri dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Keluarga dari Tuti kecewa dengan hukuman yang ringan, namun nampaknya tak bisa berbuat apa-apa karena ternyata pelaku di bawah umur. Keluarga Tuti pun berharap Praha bisa berubah dan ini kejadian pertama dan terakhir dalam kehidupan kenakalan anak remaja seperti Praha. Kesedihan tak bisa disembunyikan keluarga Tuti, pacar Tuti, bahkan rekan kerja Tuti. Menurut mereka, Tuti dikenal sebagai wanita ramah, baik dan juga tak pernah cari masalah. Namun nampaknya nasib tak bernasib baik kepada Tuti yang akhirnya dihabisi seseorang yang tidak bertanggung jawab. Kini Tuti pun tinggal nama dan berpulang. Namun semua orang mengenal Tuti sebagai wanita yang bertanggung jawab dan baik. Sekarang Praha pun diamankan dan mengaku menyesal dirinya ingin berubah, bahkan Praha pun masih dalam bimbingan pihak kepolisian dan diarahkan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus kali ini, ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.